Halo semua, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wibisono, NIM 1801015 dari kelas Merils, Fakultas Kesehatan dan Keteknisan Medis, Program Studi Diploma 3 Teknik Ronsen, Universitas Widya Husada Semarang. Yang terhormat Bapak Fadli Velayani selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik MRI Dasar semester 5. Izinkan saya kali ini untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya pencitraan pada MRI sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas TS dan UAS mata kuliah Teknik MRI Dasar semester ini. Magnetic Resonance Imaging atau yang biasa disebut dengan MRI. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses terjadinya citra pada MRI, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu MRI. MRI merupakan suatu teknik pencitraan yang menghasilkan citra potongan melintang objek yang menggunakan medan magnet kuat. MRI bisa menghasilkan 3 potongan sekaligus yang biasa digunakan untuk diagnostik. Yang pertama ada potongan aksial, yang kedua ada potongan sagital, dan yang ketiga ada potongan koronal. Pemindahan MRI pada dasarnya menggunakan magnet berukuran yang sangat besar. Kekuatan magnet diukur dalam satuan yang disebut Tesla. Untuk mendiagnosis kebanyakan pemindahan MRI yang digunakan adalah berukuran 0,3 Tesla, 1 Tesla, 1,5 Tesla, atau 3 Tesla. Dan untuk penelitian biasanya menggunakan 7 Tesla. Kuat magnet yang digunakan pada MRI setara dengan 60.000 kali lipat lebih kuat daripada kuat medan magnet bumi. Jadi bisa dibayangkan jika bumi saja bisa memiliki kuat medan magnet yang bisa menarik kita yang hidup di bumi untuk bisa berpijak pada bumi, apalagi kuat MRI yang ditaksir 60.000 kali lebih kuat daripada kuat medan magnet bumi. Jadi dalam pencitraan MRI ini efek bahayanya bukan karena radiasi fonyon, melainkan karena efek yang ditimbulkan karena medan magnet biasa, seperti tertariknya benda-benda logam, tertariknya alat-alat kesehatan yang berbuat dari logam, sehingga sangat dianjurkan untuk tidak memakai bahan yang berbahan logam untuk masuk ke dalam ruang pencitraan MRI. Dalam proses pencitraan MRI, mesin MRI memiliki beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah citra. Komponen tersebut antara lain adalah magnet. Magnet merupakan komponen inti dari perangkat MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Ada beberapa jenis magnet yang umum digunakan, yaitu magnet superkonduktor, magnet permanen, dan magnet resistif. Magnet superkonduktor umum digunakan untuk menghasilkan medan magnet tinggi sekitar 1,5 Tesla. Jadi kebanyakan saat ini yang digunakan dalam proses pencitraan MRI kan magnet jenis superkonduktor.
Untuk komponen yang kedua adalah coil. Coil merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radiofrekuensi. Ada beberapa jenis berdasarkan fungsi dan jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu ada body coil atau coil tubuh yang digunakan untuk pemeriksaan seluruh anggota tubuh. Ada head coil atau coil kepala yang biasa digunakan untuk pemeriksaan area di sekitar kepala. Ada coil vertebrae yang biasa digunakan untuk pemeriksaan vertebra. Ada neck coil atau coil leher yang digunakan untuk pemeriksaan pada area leher. Ada coil knee yang biasa digunakan untuk pemeriksaan di area lutut. Ada coil wrist yang digunakan untuk pemeriksaan di area pergelangan tangan. Ada coil shoulder yang digunakan untuk pemeriksaan pada area shoulder atau pundak. Terus ada coil breast yang biasa digunakan untuk pemeriksaan payudara. Dan juga ada coil temporomandibular joint atau yang biasa disebut dengan coil TMJ. Jadi untuk setiap pemeriksaan memiliki satu unit coil tersendiri, tergantung dengan organ mana yang ingin diperiksa atau ingin didiagnostik. Untuk komponen yang ketiga adalah gradien magnet. Gradien magnet digunakan untuk menghasilkan variasi nilai medan magnet, sehingga sinyal yang dihasilkan oleh tubuh pasien dapat diketahui lokasinya. Untuk komponen yang keempat adalah sistem komputer. Sistem komputer ini berfungsi untuk menjelaskan proses digitalisasi pencitraan MRI dan sebagai sistem kontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan. Untuk komponen yang kelima atau yang terakhir adalah patient handling system. Patient handling system merupakan suatu perangkat yang biasa disebut dengan meja pemeriksaan sebagai tempat pasien yang terhubung ke sistem magnet. Digunakan untuk penempatan pasien secara akurat selama pemeriksaan. MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk mengukur berapa banyak air di berbagai jaringan tubuh, memetakan lokasi air, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk menghasilkan gambar terperinci. Di dalam tubuh manusia mengandung sekitar 65% air. Jadi, komponen tubuh manusia yang terbanyak adalah air, itu sekitar 65%. Sehingga MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk mengukur berapa banyak air di berbagai jaringan tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat beragam komponen. Salah satunya adalah atom. Atom merupakan komponen terkecil dari tubuh manusia yang kemudian di dalamnya terdapat proton dan neutron. Proton inilah yang akan digunakan sebagai sinyal yang akan ditangkap oleh koil. Proton adalah partikel bermuatan positif yang berbentuk seperti bumi, yaitu bulat dan berotasi. Apabila partikel bermuatan bergerak, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet. Ketika proton berada pada medan magnet yang kuat, maka magnetisasi tersebut mengikuti arah medan magnet luar. Akibatnya, ada yang mengalami penyearah dengan medan magnet luar dan mengalami
bergerak presisi. Secara fisika, prinsip fisika pencitraan MRI adalah jika kita melihat hidrogen secara lebih rinci, kita melihat hidrogen memiliki inti pusat yang mengandung satu muatan positif yang disebut proton. Seperti bumi yang berputar pada porosnya dengan kutub magnet utara dan selatan. Setiap proton hidrogen yang berputar seperti magnet kecil yang berputar pada porosnya sendiri. Gerakan berputar ini dikenal sebagai gerakan presisi. Setiap saat, semua miliaran proton hidrogen dalam tubuh manusia, semuanya berada dalam posisi acak dan berputar pada sumbunya. Keacakan ini berubah ketika kita menempatkan tubuh manusia ke dalam medan magnet yang sangat kuat, seperti pemindai MRI. Sama seperti jarum kompas yang sejajar dengan medan magnet bumi, saat proton hidrogen yang berputar secara acak ini ditempatkan dalam pemindai MRI, sumbu mereka menyetarnya kembali dengan medan magnet yang lebih kuat dari pemindai. Layaknya jarum kompas di bidang bumi, kompas itu sendiri tidak bergerak secara fisik, melainkan jarum itu berputar menyesuaikan dirinya sendiri. Demikian pula, proton hidrogen tidak secara fisik bergerak di dalam tubuh kita saat kita memasuki pemindai MRI. Sumbu mereka hanya sejajar di sepanjang arah bidang asalnya. Beberapa akan menyejajarkannya ke atas atau paralel, dan beberapa akan menyejajarkannya ke bawah atau anti-paralel, sambil terus tetap berputar pada sumbu mereka sendiri. Ketika gelombang atau pulsa radiofrekuensi dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi presisi proton diaktifkan, proton-proton atas atau paralel berbalik menjauh dari medan asal karena mereka menyerap energi radiofrekuensi. Secara sederhana, proses pembentukan citra MRI adalah sebagai berikut. Tubuh manusia disusun dari miliaran proton yang bergerak secara acak. Kemudian, ketika proton diberikan medan magnet luar, maka proton yang awalnya acak pada bidang asal akan ada yang mengalami pergerakan menuju ke arah magnetisasi longitudinal. Ketika proton dipapar kembali oleh radiofrekuensi, proton tersebut bergerak ke arah magnetisasi transversal. Ketika radiofrekuensi dihilangkan, proton akan kembali ke bidang asalnya sambil melepaskan radiofrekuensi yang kemudian ditangkap oleh koil. Koil ini akan mengirimkan sinyal elektrik ke sistem komputer. Di sistem komputer ini, sinyal diolah dan diproses secara digital untuk kemudian diubah menjadi citra MRI. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana proses terjadinya citra pada MRI. Biarlah apa yang saya sampaikan saat ini bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa menjadi wawasan, dan juga bisa menjadi tambahan pengetahuan. Biarlah ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat orang lain. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, dan sampai jumpa.